Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau menyapa shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah ataupun dimanapun berada, yang jemaat Rehoboth Sheba ataupun di luar jemaat GPDI Rehoboth Sheba. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama-sama dengan kita untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah karena kebaikannya. Melalui Bapak Gembala sidang di tempat ini kami masih bisa melayani Tuhan. Ada begitu banyak kekurangan, tapi Tuhan panggil dan pilih kami untuk kami bisa melayani Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dengan kasih Kristus menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita hormati kuasa Tuhan. Dia sudah hadir lebih dulu menunggu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau rindu dengan seseorang, pastilah kepuasan ada ketika berjumpa. Begitupun Tuhan Yesus. Dia merindukanmu, Dia mengasihimu. Tuhan, berat sekali Bapak, baru bulan ketiga 2021, tapi banyak sekali Tuhan masalah. Saya mau bilang suatu saat nanti segala penderitaan akan berakhir. Wahyu 21 ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkampungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita imani
iman katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sekarang Yesus sertaku. Terima kasih Kristus yang membawa doa kebukaan. Bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini, karena kami merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami merasakan campur tangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Hingga pada saat ini Bapa, Engkau masih berikan kami hati untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu saat ini di tengah-tengah kami Bapa yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, saat kami diam ya Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Saat kami diam ya Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Dan saat Engkau diam Bapa, Engkau sedang mendengar kami berbicara kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan senantiasa kuasa-Mu bagi kami ya Bapa. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan ajar kami Bapa untuk kami boleh mengerti apa rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu, supaya tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu berkumpul, umat-Mu berkumpul di dalam gereja ini ya Tuhan, untuk kami boleh bersehati berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau menyampaikan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami tahu Bapa Engkau sedang mendengar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran anak-anak-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang masih setia melaksanakan ibadah online ya Bapa. Mari Engkau berkati hati kami Tuhan. Engkau hadir bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu yang lain pada saat ini. WL Singer, multimedia, musik ya Bapa. Mari Kau berkati hamba-hamba-Mu ini dengan berkat-Tuhan khusus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan pelayanan mereka kepada-Mu Bapa, supaya pelayanan mereka hanya menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu jangan duduk dulu, karena kita mau tetap bertemu dengan Tuhan kita. Jangan hentikan dan jangan padamkan roh yang ada padamu, sebab Tuhan adalah Raja Maha Besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang layak dipuji. Haleluya. Raja Maha Besar. Mari
Raja Maha Besar. Apapun keadaanmu, Dialah Allah yang Maha Besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena begitu banyak kebaikan yang telah Bapa perbuat bagi kita anaknya. Dengan kasih Kristus, mengundang Ibu Nabu Bolon untuk bawa dalam doa persembahan. Kita langsung membawa kolektor. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Maha Besar, Raja Maha Mulia, Raja segala atas raja di muka bumi, baik di langit maupun di bumi. Puji Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah beribadah sampai tiba saatnya di tengah-tengah ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Roh-Mu menyala-nyala di hadapan kami Tuhan. Meskipun Bapa tidak seberapa jemaat-Mu datang di rumah-Mu Tuhan, tapi kami merasakan keajaiban Tuhan ada di hadapan kami. Kami merasakan Tuhan sungguh besar yang kami alami Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, hadirat-Mu tidak henti-hentinya Tuhan mengurapi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan. Biarlah Bapa sebelumnya Tuhan, Engkau kuduskan tangan-tangan kami Bapa. Biar apa yang kami berikan Tuhan sungguh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa yang dipersembahkan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi, Kau juga berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan kesehatan kepada Bapak dan Gembala kami Bapak, beserta keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak bercela, menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di tempat orang berbesar, yang tidak duduk dalam berjemur, tetapi amin, kesukaannya. Ingatlah kau renungkan dan merenungkan itu siang dan malam, apa yang dikerjakannya berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Setiap kita bersuka cita atas kebaikan Tuhan, percayalah sebelum engkau mempersembahkan yang terbaik, Tuhan lebih dulu mempersembahkan yang terbaik juga bagi kehidupan kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Allah berdaulat dan memegang kendali atas segala kesusahan kita. Allah adalah sumber cinta dan berkat yang kekal. Sebentar lagi kita akan mengenang kembali kebaikan Tuhan. Harusnya kita yang diperlakukan seperti itu, tetapi Tuhan mengambil alih. Jangan kamu, biar aku saja, kata Tuhan. Rupanya pun tak nampak lagi Bapak Ibu Saudara.
menghitung. Bahkan dunia ini pun tak dapat menghitung. Engkau mati hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bangkit juga untuk membuktikan bahwa Engkau menang atas maut. Amin. Engkau naik ke surga, Yes. membuktikan Engkau benar-benar Tuhan. Dan Engkau berjanji dari sana akan mencurahkan Roh Kudus-Mu, Amin. menjadikan kami anak yang terkasih. Tatkala Engkau ada di atas air, langit terbuka dan terdengar suara yang berkata, inilah anak yang Kukasihi. Bapa berbicara kepadamu lah Engkau berkenan. Dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami, supaya di mana Engkau berada kami pun berada. Tuhan Yesus, kami percaya 3 tahapan Engkau telah lalui dan semua terjadi. Maka Tuhan, tahapan yang terakhir kami percaya kami pun akan ada di sana kelak apabila waktunya telah tiba. Maka Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, di minggu Tuhan Okuli ini, kami mau belajar tentang kasih-Mu. Seperti Engkau mengasihi kami, dengan demikian kami Tuhan akan mengasihi Engkau. Di minggu Okuli ini Tuhan, kasih kepada Allah. Engkau Allah yang begitu cemburu. Engkau tidak mengizinkan sedikit pun, sedetik pun kami beralih, kami meninggalkan, kami mempercayai ilah yang lain. Engkau sangat cemburu Tuhan. Olehnya biarlah di minggu Okuli ini kami mau belajar sebentar agar seperti Engkau tuntas mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi kami, demikian juga kami akan berokuli denganmu Tuhan. Kami mengasihi Tuhan seperti Tuhan telah mengasihi kami. Bapa, berfirmanlah kami urapi hamba-Mu, dan bukalah rahasia firman-Mu Tuhan, agar apa yang belum terbuka, Roh Kudus-Mu adalah singa dari Yehuda yang akan memakai lidah bibir hamba-Mu, menguraikan firman-Mu dengan jelas, agar kami sekalian yang mendengar, baik yang ada di gereja ini, baik pemirsa dimanapun berada, khususnya jemaat GBD Rehoboth Sheba yang ada di rumah, dan saudara kami yang ada di Batam, yang ada di Pekanbaru, di Kalimantan, Surabaya, Sumatera. Tuhan, tolong semua kami Tuhan, agar kami ketika mendengar firman-Mu nanti, semua kami mengerti Okuli adalah cinta kasih yang murni. Okuli, cinta kasih yang sejati. Okuli, cinta kasih yang khusus untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya Tuhan, saudara-saudara, di minggu ini adalah minggu Okuli. Nanti adalah minggu berkat. Kenapa saudara? Hari ini kita dari firman Tuhan tentang bagaimana cinta kasih yang murni. Di sini sudah ada 2 keluarga yang cinta sejatinya benar-benar berakhir. 3, ya. Saudara pertama, Ibu Mangunso sudah lulus membuktikan cinta okulinya kepada almarhum Bapak Mangunso. Kedua, kami sebagai gembala jemaat di sini berhasil mentuntaskan cinta okuli kami sampai pada finish. Ibu gembala berangkat ke surga.
saudara juga yang lain yang akan mendengar firman Tuhan hari ini. Apa sih okuli? Okuli adalah cinta kasih kepada Allah. Okuli artinya murni, tanpa cacat, tanpa celah. Okuli artinya saudara dengan tulus, tidak ada sedikit pun cacat celah. Kalau saudara mencintai suamimu atau istrimu, mungkin masih ada riak-riak yang saudara pasti tahu. Semua itu mengalami itu. Tidak ada keluarga yang mulus. Ada riak-riak di sana. Tapi kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dengan murni, tanpa melihat siapa kita, tanpa melihat dosa kita, tanpa mempertimbangkan kesalahan kita, Dia murni menebus kita. Hari ini di Minggu Okuli ini berkata, kita pun akan sedemikian cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan berharap agar seperti Dia mengasihi kita, demikian pun kita mengasihi Tuhan tanpa cacat dan celah. Ini dia itu adalah Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11. Kita semua berdiri sebentar, juga yang di rumah berdiri, dan saudara-saudara sedang berada berdiri kita. Kita baca berganti-gantian atau secara responsor ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan nanti ayat 11 bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allah-Mu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat menegakkan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sama-sama kita. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan hari ke-4 dan menguruskannya. Saudara silakan duduk. Berbahagialah kita yang telah baca firman Tuhan, tentu merenungkan dan akan melakukannya. Saudara, ini ditulis setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, mereka menerima ini dari Tuhan. Bukti nyata cinta kasih Tuhan, tidak hanya lisan. Lalu Musa menghadap Tuhan, dan 2 loh batu ini ada di meja roti sajian. 2 loh batu itu ada digambarkan dalam rumah roti. Di sana kita lihat ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu menggambarkan 2 loh batu. Sebenarnya sesungguhnya adalah 10 hukum Tuhan. Saudara, sekali lagi, ini Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel sebagai bukti supaya ada tanda.
Saudara, kalau tanda ini berupa kenangan, mengapa ada tukar cincin dalam pernikahan? Mengapa kalau di dalam acara yang lebih besar tidak ada? Saudara-saudaraku, itu kenangan, pengalaman, dan pengalaman sangat mahal. Saudara, sekali lagi saya teringat masa-masa ini. Pandemi ini adalah pengalaman bagi kita. Setahun kita sudah melewati pandemi dengan berbagai macam luar biasa. Tapi syukur bagi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, Rehoboth Sheba, saya berharap kepada Tuhan, satu pun jangan sampai ada yang kena COVID. Kenapa aku percaya? Kita telah belajar dari Tuhan bahwa darah anak domba Allah yang dioleskan di pintu atas dan kedua tiang pintu rumah orang Israel, maka ketika tulah itu datang melihat darah itu, tulah itu melewati rumah itu. Kalau saja darah domba, kalau saja darah domba dilihat oleh tulah itu, dia takut. Apalagi darah anak domba Allah. Itulah darah Yesus Kristus Tuhan yang tertumpah. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Paskah artinya Passover, terlewatkan. Semua tulah lewat. Hanya melihat darah yang dioleskan di ambang atas pintu rumah orang Israel. Itulah terus doaku kepada Tuhan. Setiap malam hambanya meraung-raung kepada Tuhan, menyebutkan nama-nama saudara, menyebutkan setiap rumah saudara, agar rumahmu dilabur dengan darah Kristus. Agar rumah kita dilabur dengan darah Kristus. Seandainya saudara pergi keluar, pergi kerja, ke kantor, ke sekolah, saudara terpapar di luar, tapi ketika saudara masuk ke pintu rumahmu, maka di pintu rumah itu gugurlah COVID itu. Kenapa? Karena COVID tidak kuat melihat darah anak domba Allah. Luar biasa. Itulah yang hambanya imani selama ini. Sehingga anak, cucu, cicit, cocot kena. Kalau saudara sekarang putuskan itu, maka anak-anakmu akan bebas. Berharap saya, kita hari ini yang hadir, dan semua pemirsa dan berada yang sedang dengar khotbah ini, jangan lagi pertahankan apa yang salah. Hari ini putuskan segera. Jika pernah Bapak Ibu pernah minta, jika Bapak Ibu pernah menerima atau mempercayai atau datang kepada peramal atau mencoba-coba untuk buat sesuatu, Alkitab hari ini hati-hati. Tuhan tidak suka diduakan. Dia Allah yang cemburu. Sedangkan istrimu bukan kamu yang membuatnya. Ketika dia melihat ada wanita lain, dia cemburu. Apalagi Tuhan kita. Kita dibuat oleh Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Wajar dia cemburu. Ulang sekali lagi. Hanya saudara dinikahkan saja, hanya saudara dipasangkan saja, bukan kamu yang membesarkan, bukan kamu yang membuat. Kalau ada di antara nikahmu, kalau ada di antara pasanganmu yang mencoba mempercayai laki-laki yang lain atau wanita yang lain, maka pasangan itu pasti mati. Apalagi saudara, kalau saudara cobalah misalnya saudara punya piaraan. Ketika piaraanmu itu lari ke kandang orang lain, betapa hatimu tidak sakit. Misalnya saudara kasih makan piaraanmu, lalu dia menjaga rumah orang lain. Giliran makan datang ke rumahmu, giliran malam dia pergi ke rumah orang lain. Saudara pasti berkata, ini benar-benar binatang tidak tahu diri.
Tuhan yang telah menebus kita, Tuhan yang telah membuat kita seperti ini. Jika kalau sampai ada bagimu hanya bayang-bayang saja. Saudara mungkin pernah lihat itu para peramal, mungkin pernah iseng-iseng mencoba bertanya atau mendengar di sana ada orang pintar. Saudara mungkin tidak ngomong, saudara mungkin percaya. Bagaimana ya? Saudara dengar baik hari ini. Saya tidak tahu hatimu, tapi lewat firman hari ini berkata, Okuli, Tuhan mau membuka hatimu supaya kau betul-betul murni mempercayai Tuhan. Ibu-ibu biasa pakai susuk agar kelihatan cantik. Kalau bapak biasa pakai minyak agar kelihatan berwibawa. Hari ini dengar baik. Masa lalumu itu Tuhan mau hari ini tinggalkan. Masa lalumu itu Tuhan mau hari ini lepaskan. Atau saudara mungkin pernah mencoba bertanya kepada orang pintar. Tuhan juga hari ini katakan, Okuli, artinya Tuhan tak setuju itu. Ketika engkau punya pasangan, yakinkan itu dari Tuhan. Ketika engkau punya pasangan, yakinkan itu dari Tuhan. Maka apapun pasanganmu, hari ini dengar baik, di minggu Okuli ini berbicara, jangan pernah engkau mengingkari janji. Kita kemarin dengar si Brian dengan Deva di sini mengungkapkan janji setia mereka. Kemarin lebih lancar siapa ya? Deva apa si Brian? Hah? Lebih lancar siapa? Hah? Sama ya? Itu artinya mereka saling mencinta. Di situ kelihatan karena pasti mereka membuktikan supaya yakin pasanganku. Coba pikir-pikir kalau sempat si Brian ini berpikir saja dengan wanita lain. Ketika dia tahu, saya percaya dia berkata, pulangkan saja, begitu dia. Aku pada ayahku atau ibuku. Karena memang sakit sekali. Coba cinta kasih dihianati, cinta yang murni dirusak, pasti sakit. Maka bersyukurlah kita yang sudah selesai tugas. Ya, kami berdua sih di Longsor dengan saya. Kami berbahagia sampai finish. Kami tapat janji kami tidak bisa dipisahkan kecuali kematian. Saudara-saudaraku, hari ini kita lihat ada 3 hal. Pertama, kecemburuan Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kecemburuan Tuhan itu nyata, real, tak bisa dirubah. Dia berkata tadi, aku cemburu. Dengar baik ini, Tuhan serius bicara hari ini. Tuhan cemburu, tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh bentuk apapun, baik benda, baik itu apapun namanya. Tidak boleh ada ilah lain atau kepercayaan yang lain yang kamu harus menyembah atau percaya kepadanya. Tuhan berkata tidak bisa. Tuhanlah yang telah membebaskan kita. Yang kedua, saudaraku, tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Kalau kita dengar, ya, ada banyak manusia menyebutkan Tuhan itu semudah mungkin. Dikit-dikit, ya Tuhan. Dikit-dikit, ya Allah gitu ya. Dikit-dikit, begitu mudah. Saudara dengar baik hari ini. Kata tadi, Tuhan tidak setuju. Dia memandang salah ketika orang yang berkata sembarangan.
Bahasa asli adalah Yahweh. Dan itu disebutkan harus Adonai karena tidak bisa disebutkan Yahweh. Saking hebatnya nama itu. Untung Kristus datang ke bumi. Dengar baik ini. Pemirsa dan berada, dengar baik hari ini. Saudara yang masih tetap berkata tidak bisa sebut Yesus, dengar baik hari ini. Waktu penelitian lama memang nama Yahweh tak bisa disebut, harus Adonai. Kenapa? Karena memang waktu itu gambaran Tuhan luar biasa. Setelah Kristus Yesus datang, dia berkata, sebut namaku. Pemirsa yang masih bertahan dalam prinsip ini bertobat. Saudara harus tahu jelas, setelah Kristus, dia berkata, panggil namaku. Yesus Kristus Tuhan. Justru kalau tidak kau panggil namanya, tidak benar. Bertobatlah, jangan bertahan pada prinsip yang salah. Dulu memang di zaman Taurat itu tak boleh sebutkan, kenapa itu Yahweh itu adalah nama yang kudus. Maka harus pakai nama Adonai, nama penggantian, karena kudusnya nama itu. Itulah salah satu Tuhan Yesus, sempurnakan kasihnya. Maka dia berkata, panggil namaku. Justru kalau kamu berdoa tanpa kau sebutkan dalam nama Yesus, doamu tidak sampai ke surga. Ada satu perbedaan yang nyata. Itulah hukum ini, kebenaran yang tetap. Tetapi Kristus Yesus Tuhan menyempurnakan itu. Ketetapan Allah yang begitu luar biasa, yang tak bisa sebut namanya. Tuhan melihat dengan kasih yang murni. Sebelum hukum ini Tuhan lihat, kalau tetap bertahan pada prinsip ini, satu pun tak ada yang selamat. Itulah sebabnya Tuhan datang ke bumi, menyempurnakan hukum 10 ini menjadi 2 bagian besar. Satu adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu pada masa perjanjian lama. Setelah Kristus, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu bedanya. Karena dulu kekuatan berlaku, kalau engkau persembahanmu besar, kerbau atau sapi, maka doamu begitu hebat. Tapi sekarang bukan lagi. Kasih okuli yang Tuhan mau lihat. Seperti apakah kemurnian cintamu? Seperti apakah ketulusan cintamu? Itu yang Tuhan lihat. Amin. Tidak lagi terletak pada bentuk, tapi hatimu. Hatimu adakah berukuli? Hatimu adakah kemurnian cinta? Hatimu adakah ketulusan cinta tentang Tuhan? Itu yang sekarang Tuhan lihat. Maka kalau dulu orang Batak, kalau disebutkan namanya marah. Dengar baik ini juga, semua keluargaku, orang tuaku, orang-orang Batak yang saya kasihi, hampir sama seperti hukum ini. Kalau dulu orang Batak disebutkan namanya marah. Kenapa? Saking hebatnya nama itu. Kalau dia masih anak muda boleh sebut nama, tapi ketika dia menikah, ada anaknya, maka diganti menjadi bapaknya si anu atau ama si anu, tambah cucu baru opung si anu. Begitu hebat nama itu. Ini pun perlu bertobat. Nama itu untuk dipanggil. Jangan bertahan pada prinsip yang salah. Tetapi hari ini di Minggu Okuli ini, bukan terletak lagi pada bentuk, tapi isi hati. Okuli, isi hati yang murni yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi jadi tadi, jangan sebut nama sembarang. Maksudnya adalah jangan engkau anggap nama Tuhan itu menjadi jimat bagimu.
Saudara, dikit-dikit Yesusku, dikit-dikit Tuhanku. Jika memang itu adalah untuk kemuliaan Tuhan yang baik, tapi jika itu kau pakai untuk membela dirimu dalam kesalahanmu, itulah yang Tuhan tidak setuju. Katakan nama itu dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan nama itu dalam kasihmu kepada Tuhan. Katakan nama itu dalam pembuktian cintamu kepada Tuhan. Itu akui. Ada lagi yang luar biasa. Sebutkan saja, sangat takut. Misal saudara pergi ke gereja, orang bertanya, mau kemana Inang? Mau kemana Amang? Mau kemana Rendra? Biasa. Kenapa takut bilang ke gereja? Atau mereka sudah berkata, kan semua Tuhan sama. Siapa itu Tuhan sama? Tuhan itu Esa, bukan sama. Kalau sama berarti ada dua. Amin? Amin? Tuhan tidak sama, hanya satu Tuhan. Jangan bilang Tuhan kita sama, jangan bilang itu. Tuhan kita Esa. Itu yang betul. Kalau Tuhan sama berarti ada dua yang bersamaan. Hanya satu Tuhan. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Amin? Tidak ada Tuhan selain itu. Lalu bagaimana Tuhan orang lain? Gak usah urusin itu. Tuhan mula urusin. Itu membuat pertikaian. Itu membuat permusuhan. Tidak usah urusin Tuhan orang lain. Tuhanmu yang engkau imani, yang engkau kasihi, yang engkau bisa berukuri dengannya, itulah urus. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Maka doa yang baik adalah kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu doa yang benar. Karena nama Yesus pun sudah ada pemain bola. Juga ada Barnabas. Jadi yang bagus adalah namanya Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, saudaraku, kita harus tahu, baca, jangan sampai ada lagi nama yang lain. Dikatakan firman Tuhan, kuduskanlah Kristus dalam hidupmu. Bahasa Bataknya, mamolin Tuhan dingolum. Kuduskanlah Kristus. Jadi tidak ada lagi nama lain, tidak ada lagi iman kepada yang lain, tidak ada lagi kasih kepada yang lain, tidak ada lagi pengharapan kepada yang lain selain kepada Kristus Yesus Tuhan. Kalau saudara berkata, saudara hidup karena usahamu, kira-kira Tuhan cemburu enggak? Cemburu. Saudara berkata, saudara hidup karena engkau pintar, kira-kira Tuhan cemburu enggak? Cemburu. Saudara berkata, saudara bisa makan karena ada usahamu, ada pekerjaanmu, ada bisnismu, kira-kira Tuhan cemburu enggak? Cemburu Tuhan. Semua itu hanyalah sarana yang Tuhan izinkan untuk kau kerjakan. Dikatakan dalam Roma, kerjakanlah keselamatan. Jadi bukan keselamatan, bukan karena pekerjaanmu kamu selamat. Kamu tinggal mengerjakan keselamatanmu. Kamu sudah selamat ketika kau percaya pada Yesus. Kamu selamat, lalu dikerjakan. Kerjakan supaya berbuah. Karena pohon yang tak berbuah akan ditebang. Jadi jangan keliru kita beribadah sekarang bukan mencari lagi surga, tapi kita sekarang beribadah membuktikan, mengerjakan bahwa kita sudah warga surga. Coba Galatia 3:20. Galatia 3:20. Kewargaanmu adalah dari surga. Benar kan? Benar? Hah? Galatia 3 19. Hah?
Coba. Apa di situ? Coba keluargamu surat. Hah? Oh, Filipi 3, Pak. Filipi 3. Coba kita lihat. Filipi 3 ayat 20. 1, udah? 1, 2 ya. Karena kewarganegaraan kita ada dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kapan terjadi ini? Ketika engkau percaya dan mengaku. Dalam Roma 10 ayat 19 berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya berukuli dalam hatimu. Coba Roma 10. Ini sejak ini terjadi itu. Roma 10. Apa dia bilang? Iya kan? Betul. Iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba dulu si Febri baca. Tidak baca. Ayo. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Lihat tadi, kewargaanmu punya status setelah ini. Tapi lihat, kamu selama sudah. Tapi karena kita masih hidup, dibilanglah kerjakanlah keselamatan. Jadi sekali lagi tadi, kamu sekarang beribadah bukan cari lagi surga, tapi kamu sekarang beribadah mengerjakan kewargaanmu yang sudah warga surga. Itulah dunia tak bisa pikirkan. Karena keselamatanmu bukan asal usahamu, tapi keselamatanmu adalah usaha Tuhan. Ketika engkau mengaku dengan mulut dan berukur di dalam hatimu percaya Yesus adalah Tuhan, maka kamu selamat. Luar biasa iman Kristen. Berbahagialah si Deva ini. Ya. Tapi jangan kamu ketawa dulu depan. Tugasmu banyak. Seluruh keluarga harus kau tarik untuk Tuhan. Jangan bilang untuk Kristen. Bilang mau ke surga enggak, mak gitu. Ya, jangan bilang Kristen enggak mau ke surga. Yang mau surga adalah Yesus. Ya, jadi cara menginjil pun jangan salah. Kalau kau orang Kristen, orang alergi karena orang Kristen banyak copet. Tapi kalau kau bawa kepada Yesus, Yesus tak pernah copet. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen, tapi banggalah kamu ketika sudah ada cinta kasih okuli. Bilang dulu kanan kirimu, sudah punya okuli, bilang haleluya. Haleluya. Amin. Yang terakhir, saudara dengar baik ini. Coba kalau sedikit 20 ini terakhir. Kalau sedikit 20, ini kita kepada Tuhan. Sudah ke depan Ibu Pendeta Saryati, satu orang saja. Kalau di 3:20, kalau 3:20, apa dia bilang? Apa dia bilang? Berapa bilang? Anak-anak mau barang suami. Hah? Isinya apa? Haleluya. Saudara dengar baik hari ini. Ayat 23. Ayat 23. Ini yang terakhir. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu atau okuli, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah saudara-saudaraku kesimpulan hari ini. Di minggu okuli ini, saudara datang ke gereja, lakukanlah itu atas dasar cinta kasih ke Tuhan. Saudara datang bergereja hari ini, saudara ingat saudara sedang berokuli dengan Tuhan. Jangan untuk menghibur Pak Gembalamu, karena Gembalamu tak akan bisa menghiburmu. Tapi buktikan kamu hari ini beribadah karena engkau mengasihi Tuhan. Maka Tuhan yang penuh kuasa, Dia akan melimpahimu dengan rahmatnya, dengan kasihnya, dengan segala janji-janjinya. Dia pasti menolong. Mati saja Dia mau, apalagi menolong. Tersalib saja Dia mau, apalagi menolongmu. Dikubur saja Dia mau, apalagi menolong. Okuli, buktikan cinta kasih. Apapun yang kau berbuat, menolong keluarga, menolong orang lain, bergereja, berbakti, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Saya percaya saudara yang jauh datang, baik yang dekat, saudara bersyukur hari ini hadir. Sebab kenapa? Saudara yang dengar firman Tuhan hari ini, dan di Tuhan luar biasa. Di minggu okuli ini, saudara datang bergereja membuktikan cinta kasih ke Tuhan. Di tangan hambanya ada roti dan anggur. Saudara dengar baik hari ini. Roti ini terpecah, itulah tubuh Kristus. 2000 tahun yang lalu Dia sebelum naik ke surga, Dia berkata, perbuatlah ini untuk mengenang kematian. Setiap orang Kristen wajib lakukan ini. Kenapa? Untuk mengingat kematian Kristus. Mengapa kita buat setiap bulan? Supaya semakin terus mengingat kematian. Ada gereja sekali setahun, tidak salah. Ada gereja 3 kali setahun, tidak salah. Ada gereja setiap minggu, juga tidak salah. Tapi kita masih melakukannya sekali sebulan. Saya sedang bergumul ke Tuhan, kalau boleh ini setiap ada ibadah. Karena tidak ada firman yang dipecahkan tanpa ada darah. Tidak ada pemberitaan firman sesungguhnya tanpa ada darah. Karena ada RT kita GPDI, saya harus tunduk sebagai pejabat di GPDI bahwa saya, Tuhan izinkan 2025 nanti kita akan ada di sana. Saya berharap doamu untuk hambanya. Dan puji bagi Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi
ini kalau kami pernah menduakan-Mu. Ampuni jemaat-Mu kalau jemaat-Mu pernah menduakan-Mu. Ampuni pemirsa dimanapun berada kalau mereka juga pernah menduakan-Mu. Ampuni jemaat Rehoboth Seba dimanapun mereka berada sekarang kalau juga mereka pernah menduakan-Mu Tuhan. Hamba mohon ampun Tuhan. Di minggu Okul ini Engkau mau mendengar kami dari doa hamba-Mu tadi Tuhan. Ketika Engkau berdiam, Engkau mau mendengar doa kami Tuhan. Hamba berdoa sekarang, dengar kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang beribadah kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami tidak sadar kami sering menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami tidak sadar kami pernah menyakiti saudara kami. Alkitab berkata apa yang kami lakukan kepada salah satu seorang anak kecil itu sama dengan melakukannya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami pernah mengabaikan orang yang kita tolong kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sering melupakan perintah-Mu. Tuhan, terima kasih hari ini di tangan hamba-Mu ada roti dan anggur. Sebentar akan dibagikan kepada kami Tuhan untuk mengingatkan kembali pengorbanan-Mu 2020 tahun yang lalu. Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Itulah pujian kami tadi. Tuhan, sebentar kami pun semua akan menerimanya. Kuduskan kami ya Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Tubuh-Mu kudus, darah-Mu kudus Tuhan. Siapakah kami? Siapakah kami Tuhan? Sehingga Tuhan mau mengasihi kami. Bukankah kami orang-orang jahat di mata-Mu? Bukankah kami orang-orang yang tidak setia kepada-Mu? Tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Di minggu ini Tuhan, kami datang minta ampun kepada-Mu Tuhan. Terimalah permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sementara akan membagikannya Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba. Dan kami pun semua kuduskanlah Tuhan. Dan kami menerimanya dengan sukacita. Sebab hari ini terjadi ukuli yang besar. Ukuli yang besar. Kami akan terima berkat ukuli hari ini. Cinta kasih yang sejati. Cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sukakan daku. Ku dijadikan darah-Mu, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus bahkan ku dijadikan.
Ada yang susah memang. Baik, jika sudah saudara berdiri, saudara boleh dekat dulu di dadamu, berdoa. Tuhan Yesus, 2020 tahun yang lalu, Engkau telah lebih dulu membuktikan cintamu kepada kami, Tuhan. Engkau mati untuk menebus kami. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu kami dengar, Engkau adalah Allah yang cemburu. Engkau tidak menghendaki ada satu Allah lain. Apakah itu bentuk barang, bentuk patung, atau bentuk apapun, Tuhan. Hari ini kami memeluk tubuh-Mu dan darah-Mu. Inilah korban-Mu yang sangat mulia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Kalau kami Engkau terima apa adanya, kalau Engkau ampuni tanpa alasan, kami pun akan mengampuni orang tanpa alasan. Kami pun akan mengasihi orang tanpa alasan. Oh, Guli adalah cinta kasih yang murni. Tidak ada sebab akibat di sana, Tuhan. Kami Engkau ampuni, tidak ada sebab akibat. Engkau murni mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami akan melakukan ini sebagai bukti kami sangat bangga padamu, Tuhan. Gereja-Mu GPD Raubos Seba, salah satu bagian gereja di Indonesia. Kami ikut bersyukur, kami ikut berukuli kepadamu, Tuhan, atas kasih yang luar biasa ini. Terimalah Tuhan apa yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih. Mari saudaraku angkat roti sebelah kanan, dan nanti ketika firman berkata ini tubuhku, katakan amin, maka roti ini sudah menjadi tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberinya pada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kunyah terus. Rasakan ada zatnya keluar. Mereka sebenarnya kerap lebih tinggi cawanmu. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, katakan amin, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari menyembah Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan, katakan apa saja, Anda bebas bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu Yesus.
kami Tuhan. Apa yang Kau lakukan menjadi gambaran bagi kami Tuhan. Agar kami mampu mengasihi orang, mengampuni orang tanpa syarat. Karena kami pun Tuhan ampuni, kami pun Tuhan tebus tanpa syarat. Maka Tuhan tolong kami di minggu okul ini Tuhan, kami membuktikan cinta kami kepadamu Tuhan. Tidak ada lagi Allah yang lain, tidak ada lagi iman yang lain selain kepadamu Tuhan. Hamba mewakili umatmu. Jika ada pernah kami, hamba minta ampun Tuhan. Dan biarlah semua umat dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu sekaligus membuat imun tubuh kami kuat dalam menghadapi pandemi yang baru sekarang pun muncul Tuhan. Kami mendengar takkan berhenti, tapi kami juga tahu kasih-Mu tak berhenti kepada kami. Tubuh dan darah-Mu yang kami makan hari ini, itu adalah jaminan bagi kami Tuhan, bahwa pandemik 19 takkan bisa masuk dalam tubuh kami. Karena kuasa darah Yesus, kuasa pilur Yesus melenyapkan seluruh kuasa yang ada di bumi ini. Tuhan, bagi keluarga kami yang tidak hadir hari ini, doa kami Tuhan menyertai mereka. Umat-Mu yang tak hadir Tuhan hari ini, doa kami menyertai mereka Tuhan. Bungkuslah mereka dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami. Sebentar Tuhan kami mau persembahkan sebagai persembahan kudus bagi Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, atas tubuh dan darah-Mu. Kami mau mempersembahkannya sebagai bukti okuli kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sudah berkati. Mari saudara sekali lagi kita bantu Tuhan seperti yang kedua. Berbahagialah. Haleluya. Ibadah kami Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan sudah menerima. Lewat ibadah kami Tuhan hari ini, iman kami diteguhkan,
bahwa kasih-Mu yang sudah kami terima, demikian pun kami saat ini sedang membuktikan kasih kami kepada-Mu Tuhan lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih seluruh persembahan kami, baik itu lewat waktu kami, transport kami, persembahan kolekta kami, pembangunan kami nanti, persepuluhan kami, dan diakonia kami Tuhan. Bapa, ku berdoa setiap persembahan umat-Mu, baik mereka yang di rumah Tuhan beribadah, baik yang di sini Tuhan, bagi mereka Tuhan pemirsa, Tuhan bukalah jalan bagi mereka untuk mereka mempersembahkan persembahan mereka dimanapun mereka Tuhan berada. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya Tuhan, hamba-Mu adalah milik-Mu. Hamba-Mu lah yang memelihara hamba-Mu. Tuhanlah yang memelihara hamba-Mu. Sebab tidak ada satu pun Tuhan kekuatanku untuk menyambung hidup ini. Hamba-Mu hanya sebagai hamba. Maka Tuhan, permuliakanlah nama-Mu dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan di masa tuaku ini Tuhan. Mohon pengurapan-Mu sempurnakan. Terima kasih Tuhanku. Sebentar Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden kami Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, seluruh kabinet maju, dan seluruh para petinggi negara kami, lembaga-lembaga tinggi negara kami, DPR, MPR, Mahkamah Agung, keamanan negara kami Tuhan, TNI Polri, terutama Tuhan gugus kesehatan yang mereka Tuhan bertindak baik lewat medis. Tuhan, tolong semua mereka Tuhan. Bapak, para penderita yang mengalami derita Tuhan COVID ini Tuhan, sembuhkanlah mereka. Bapak, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, umat-Mu satu pun tidak ada yang meninggal karena COVID. Hamba bangga padamu Tuhan. Hamba tahu bukan karena kehebatan kami, itulah bentuk belas kasih-Mu, itulah cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang terus kami kumandangkan. Darah-Mu lah yang menyelamatkan kami Tuhan. Maka sekali lagi Tuhan, ku berdoa, ambang atas pintu gereja ini dan kedua tiang pintu ini, urapilah dengan darah-Mu Tuhan. Dan setiap pintu-pintu rumah jemaat-Mu, ambang atas dan dua pintunya Tuhan, laburlah dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak satu pun COVID bisa masuk ke rumah kami. Semua telah gugur di pintu gerbang, di pintu-pintu rumah mereka, sehingga mereka masuk ke rumah. Mereka hidup dalam damai sejahtera, mereka hidup dalam sukacita. Namun Tuhan, ingatkan umat-Mu, ingatkan mereka Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, sebab itulah bentuk ukuli cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang sudah beribadah, terutama Tuhan yang datang di gereja ini Tuhan. Anak-Mu Tuhan, Febri dan Dian Tuhan, Deva Tuhan, mereka baru saja Tuhan menikah. Berdoa Tuhan buat keluarga muda ini, hadirlah dan memberkatilah, urapilah Brian dan Dewa, agar Tuhan mereka menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang takut Tuhan, dan jadi saksi kepada keluarga Deva, agar keluarga Deva datang pada Tuhan lewat hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Untuk berdoa Tuhan kami, untuk
untuk seluruh Tuhan para dermawan, para donatur yang menyumbang pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu Tuhan tak sebut nama mereka Tuhan kami, sebab Tuhan tahu siapa mereka Tuhan. Bapa, berkatilah mereka Tuhan. Apa yang telah mereka kerjakan, Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka, usaha mereka, bisnis mereka Tuhan kami. Terutama Tuhan iman setiap mereka. Dan kami Tuhan umat-Mu di sini Tuhan, kami juga Tuhan ikut dapat Tuhan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Sebentar Tuhan kami mau pulang di sini Tuhan. Kami pulang, biarlah pulang dalam cinta kasih-Mu. Saudara-saudaraku, mari pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Okuli cinta kepada Allah. Biarlah anugerahnya yang besar oleh Bapa yang di surga, dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudusnya lah menyertai kita bersama sejak ibadah ini usai, besok atau lusa, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya, 3 kali haleluya. Haleluya.